Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Good. Okay. So before we start the class, ketua kelasnya siapin kelasnya dulu, nak. Okay. Good afternoon. Oke, thank you. Oke, jadi kelas 9A, ya, kita bertemu lagi ya dalam pelajaran bahasa Inggris. So before that, I want to check your attendance list first. Bapak mau cek dulu kehadirannya ya. Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Siapa? Ada yang di luar? Oke. Listen your name please, Adelia. Ahmad Fatul Yasin. Ya, sebelum kita lanjut belajar, Bapak mau dengar dulu lagu 7 Kebiasaan Anak Hebat. Bisa? Bisa. Stand up please. Oke, hitungan ketiga ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga. Teman belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, applause, tepuk tangan. Sit down please. Sit down please. Okay. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang, ada yang bisa baca? Ya, prosedur teks. Pernah dengar kata-kata prosedur? Gimana? Apa itu prosedur teks? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu apa itu prosedur teks? Pernah dengar? Ya, apa itu prosedur teks? Ayo, kalau pernah dengar apa itu? Ada yang tahu? Tidak ada. Apa? Oke. Pernah dengar atau pernah kalian beli barang baru, misalnya HP baru atau ada alat elektronik baru, pernah? Di dalamnya ada kayak kertas atau buku-buku tentang cara pakainya. Ya, itu namanya prosedur teks. Ya, namanya adalah prosedur teks. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak punya pertanyaan. Kalau kalian di rumah pernah tidak masuk di dapur bantu mamanya memasak? Pernah? Ya, yang perempuan sering ya. Oke. Apa yang kalian lakukan di dapur? Masak. Cuci piring, apa lagi? Menyapu. Oke. Yang suka memasak, pernah memasak? Masak apa biasanya? Sayur, apa lagi? Nasi goreng, mie. Tahu cara membuatnya? Tahu. Oke. Misalnya kalau kita buat mie goreng, apakah benar kalau kita campur bumbunya baru mie-nya dimasak? Tidak. Yang mana benar? Masak mie-nya baru dicampur bumbu. Kenapa kalau terbalik? Ya, salah ya. Oke, makanannya tidak jadi mie goreng, tapi tidak jadi mie goreng yang dikemas. Ya, oke. Makanya kita penting pelajaran yang namanya prosedur teks. Oke. Definisi dari prosedur teks. A text that explain how to do or make something step by step. Ada yang tahu artinya? Tidak tahu. Ada yang tahu? Teks yang menjelaskan bagaimana cara kerja atau membuat sesuatu. Apa itu step by step? Apa itu step by step? Apa itu? Step by step. Langkah per langkah. Oke, jadi prosedur teks itu adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana sesuatu dibuat dengan langkah per langkah. Oke.
For example, dalgona coffee. Apa itu dalgona coffee? Pernah minum? Pernah coba? Oke. Ini adalah contoh dari resep membuat dalgona coffee. Oke. Kalau kalian lihat di sini ada kata ingredients. Apa itu ingredients? Bahan-bahan. Oke. Terus yang kedua ada instruction. Cara membuat. Jadi dalam sebuah resep itu ada bahan-bahan dan ada cara membuat. Oke, contoh yang kedua ada strawberry pancakes. Pernah coba makan strawberry pancakes? Belum? Oke. Mau membuatnya? Bisa lihat resepnya seperti ini. Ya. Sekali lagi, yang pertama ada tujuannya. Tujuannya itu adalah membuat strawberry pancakes. Terus ada bahan, ya, bahannya dan ada steps, langkah-langkahnya. Oke. Kalau kita lihat di sini, apa bahan-bahannya membuat strawberry pancakes? Ada flour, terigu. Terus sugar, apa itu sugar? Gula. Sekarang hari ini kita mau membuat seperti ini. Bapak mau ajarkan kalian membuat prosedur teks, tapi dengan pola berpikir komputasional. Bagaimana itu berpikir komputasional? Yaitu berpikir pakai seperti kita berpikir komputer. Ya. Kita membuat sebuah prosedur teks dengan menggunakan pola pikir komputasional. Pertama, Bapak mau bagi kelompok dulu. Ada berapa orang yang hadir? Oke. I want to make 5 groups. Bapak buat 5 kelompok ya. Oke. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Kalian sudah membentuk kelompok. Oke, jadi sebaik ya. Sebelum kita mengerjakan tugas, perlu Bapak jelaskan bahwa dalam prosedur teks itu ada 3 bagian penting. Yang pertama adalah goals atau tujuan. Ya. Setiap prosedur yang kita buat harus mempunyai tujuan. Yang kedua ada bahan. Dan yang ketiga ada steps atau langkah-langkah. Ya, ada 3 yang penting. Tujuan, bahan, dan langkah-langkah. Oke. Nah, selanjutnya dalam langkah-langkah ini ada bahasa yang biasa digunakan. Contoh misalnya pertama-tama. Ya. Selanjutnya. Ya, itu kata-kata penghubungnya ya. Oke. Pertama-tama. Nah, sekarang sudah ada 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan membuat 1 buah prosedur teks resep makanan. Oke, Bapak sudah tentukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian akan membuat seperti apa? Masing-masing kelompok nanti tugasnya ditempel di sini. Oke, mulai dari tujuan, bahan-bahan, dan langkah-langkahnya semua ditempelkan di sini dengan menggunakan sticky notes. Oke. Sticky notes nanti ditempel di sini, ada tujuan, ada bahan dan langkah-langkahnya. Oke. Untuk kelompok 1 adalah membuat hot chocolate. Ya. Membuat hot chocolate. Tahu ya apa itu hot chocolate? Coklat panas. Ya. Oke. Ini. Oke. Grup 2, kelompok 2 membuat fried chicken. Apa itu fried chicken? Oke, fried chicken. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 membuat fried banana. Apa itu? Fried banana. Ya, pisang goreng. Pisang goreng Cimehong ya, yang mahal itu. Oke. Untuk kelompok 4 adalah membuat telur dadar. Ya, gampang ya? Oke, baik anak-anakku sekalian, semua sudah dapat jenis makanan yang akan dibuat, dan sekarang kita akan bagaimana sih membuat prosedur teks dengan menggunakan pola pikir komputasional. Nah,
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah dekomposisi. Ya. Apa itu dekomposisi? Yaitu kita harus memilah hal-hal besar menjadi sesuatu yang lebih kecil. Ya. Seperti yang Bapak bilang tadi bahwa dalam prosedur teks itu ada 3 bagian. Apa saja? Tujuan, bahan, dan langkah-langkah. Nah, dari resep yang sudah Bapak berikan, silakan kalian tentukan apa tujuannya, apa bahan-bahannya, dan apa langkah-langkahnya. Silakan tuliskan dalam kertas ini. Oke? Ya, bisa untuk di sini nanti how to make, ini kan judulnya, how to make fried banana. Tulis di sini. Bapak juga sudah sediakan di sini. Oke. Bapak sudah sediakan spidol besar dan spidol warna-warni. Silakan yang mau pakai, ya. Bapak sudah siapkan spidol besar, ada spidol warna-warni untuk nanti dihias di sini. Oke? Ya. Oke, baik anak-anak sekalian, kalian sudah tentukan apa tujuannya? Sudah? Sudah tentukan bahan-bahannya? Oke, sudah menentukan langkah-langkahnya? Oke. Itu tadi adalah cara pertama, yaitu kita dengan dekomposisi, ya, dekomposisi. Langkah kedua yaitu kita pengenalan pola. Ya, kalian harus tahu bagaimana pola dalam membuat prosedur teks. Ya, misalnya ada bahannya misalnya ayam. Ayamnya berapa? Apakah 2 kilo, 3 kilo? Semua harus dilihat ya. Garamnya berapa? Apakah 1 liter garam? Tidak mungkin ya. Ya. Makanya kalian harus tahu bagaimana pola dalam menentukan bahan dan cara untuk membuatnya. Jangan sampai polanya terbalik ya. Misalnya langkah pertamanya tertukar dengan langkah kedua. Jangan sampai tertukar langkah-langkahnya. Oke. Silakan kalian tentukan bagaimana polanya. Baik ya, tadi kalian sudah menentukan polanya ya, sudah tentukan. Oke. Sekarang langkah ketiga yaitu abstraksi. Ya, abstraction atau abstraksi. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Kalian harus melihat kata kunci dari resep atau prosedur yang kalian buat. Ya. Contohnya di sini membuat apa tadi? Ayam goreng. Ya. Apa kata kunci dalam misalnya dalam cara membuatnya? Langkah pertamanya apa? Pertama membersihkan ayam. Kalau tidak dibersihkan boleh tidak? Berarti langkahnya harus dibersihkan dulu ya. Nah, itu harus yang menjadi kata kunci kalian, yaitu mencuci ayam. Setelah mencuci ayam, dibumbui ya. Kalau buat ayam goreng, ya ada bumbunya, terus digoreng dan terus dihidangkan. Itu adalah kata kuncinya. Nanti kalian kembangkan lagi, ya. Jangan lupa untuk menambahkan kata penghubung ya, misalnya pertama-tama, kedua, selanjutnya, lalu kemudian ya di step-stepnya. Itu kata penghubungnya. Baik, kalian sudah membuat abstraksi. Langkah terakhir yaitu membuat algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah yang runtun, ya, tidak boleh tertukar. Nah, ini dalam proses langkah-langkahnya atau membuat masakan yang kalian akan buat, jangan sampai tertukar cara membuatnya. Ya. Silakan susun langkah-langkahnya dengan benar, jangan sampai ada yang tertukar. Jangan digoreng ayam dulu baru dicuci. Salah ya? Ya. Baik, anak-anakku sekalian, sudah selesai semua tugasnya? Sudah? Oke. Sekarang kita akan presentasikan hasil kerja kelompok kalian yang masing-masing sudah membuat prosedur teks dengan resep yang sudah ditentukan. Ya. Silakan untuk masing-masing kelompok menyiapkan 2 orang presenter ya, yang akan mempresentasikan hasil kerjanya.
Baiklah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah membuat prosedur teks dengan menggunakan pola pikir komputasional. Nah, ada bisa memberikan Bapak apa yang kalian pelajari hari ini? Ya. Ada bisa? Ya, Kevin? Ya. Berpikir komputasional membantu kami dalam membuat produser teks. Nah, oke, jadi menurut Kevin, berpikir komputasional itu bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas ini ya, dalam membuat prosedur teks. Baik, jadi untuk hari ini sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.